חסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. כי חסדך גדול עליי, כי חסדך גדול עליי, והצלת, הצלת נפשי משעות התיאה. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. כי במגלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילני נא, הצלילני נא, הצלילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. Beshem Ha'af, Verben, Veruah HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Kali ini kita membahas korban darah anak domba dalam sejarah penebusan. Bicara tentang sejarah Alkitab, tidak bisa tidak harus dimulai sejak mulanya, di Kitab Kejadian. Manusia di Taman Eden diberi kebebasan makan segala macam buah, kecuali yang satu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah memberikan larangan kepada manusia dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ume'etz hada'at tov vara, lo tochal mimenu, ki beyom akhalcha mimenu, mot tamut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah mati, maka pada hari Adam makan buah yang dilarang itu, seharusnya dia mati.
Namun Adam diberi kesempatan hidup dengan adanya tatanan yang Tuhan tetapkan sejak mulanya, yaitu sistem tukar guling kematian. Matinya Adam dibayar dengan kematian oknum yang tidak berdosa, yang kulitnya dikenakan kepada Adam dan istrinya untuk menutupi aib Adam itu. Sekarang kita baca Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Fayas Adonai Elohim le Adam ule ishto, kotnot or fayal bishem. Melalui fakta Kejadian 3 ayat 21 ini, Musa sedang meletakkan dasar-dasar ibadah Israel yang melakukan ritual korban persembahan binatang yang dibunuh dan darahnya tertumpah sebagai lambang substitusi kematian yang seharusnya ditanggung manusia. Dosa adalah hutang yang dibayar setara kematian. Hukum dosa adalah mati, maka pelunasannya harusnya mati. Dan bagi kita yang telah mengimani Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, substitusi kematian itu telah digenapinya di kayu salib. Inilah ketetapan tukar guling kematian, mati dibayar mati. Dengan terang itu, penulis Ibrani menegaskan bahwa hukum Torah menetapkan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Vekimat hakol yetuhar badam alpi hatorah. Ve'en kapora blo sefihat dam. Sebelumnya Adam melakukan usaha menutupi aibnya itu dengan caranya sendiri, dengan membuat cawat dari dedaunan ara. Sungguh, cawat dedaunan ara made in Adam ini tidak memiliki unsur darah. Ini melambangkan tindakan manusia yang mencoba memperbaiki perbuatan dosa yang dilakukannya dengan amal ibadah mereka. Upah dosa adalah maut, konsekuensi dosa adalah kematian, diambil dari pengertian Kejadian 2 ayat 17 dan bandingkanlah dengan Roma 6 ayat 23. Maka harga yang harus diberikan adalah harga yang sesuai dengan nyawa. Darah melalui peristiwa di Taman Eden ini, yang dimana Allah telah membunuh binatang yang kulitnya diambil bagi Adam, adalah sesuatu yang equal bagi nyawa, harga kematian. Sehingga tidak bisa tidak, dalam sistem ibadah Israel yang sedang dibangun oleh Musa ini, pengampunan dosa harus senilai dengan nyawa. Inilah peristiwa yang menjadi dasar bagi ibadah Israel yang mempersembahkan darah untuk pengampunan dosa. Kita dapat membuktikannya ketentuan korban penghapusan dosa, kesalahan, pelanggaran, keseluruhannya dengan menumpahkan darah. Dalam imamat dicatat macam-macam korban yang mengandung darah. Korban bakaran mengandung darah, Imamat 1 ayat 1-17. Korban kedamaian atau korban keselamatan mengandung darah, Imamat 3 ayat 1-17. Korban penghapusan dosa mengandung darah, Imamat 4 ayat 1-35. Korban pelanggaran mengandung darah, Imamat 5 ayat 1-13. Untuk ketentuan ini, Musa memperbolehkan orang miskin memakai tepung yang dibakar di atas korban darah binatang orang lain. Korban penebus salah mengandung darah, Imamat 5 ayat 14-19. Yesaya 61 ayat 10 memberikan frasa yang menjadi kekuatan keimanan kita. Ki hilbishani bigdei Yesha. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dosa telah membuat manusia kehilangan pakaian keselamatan. Namun Allah masih memberikan karunia-Nya, yaitu suatu perlindungan dan kedekatan kepada Allah. Seperti seorang bayi yang dibungkus kain dalam pelukan ibunya yang penuh kasih. Pada saat manusia itu merasa telanjang, ada tanggapan dari Allah bagi mereka untuk menutupi tubuh mereka. Bayangkan, ini sudah terjadi sejak mulanya di kitab Kejadian.
Rasa malu yang mereka rasakan menunjukkan bahwa mereka telah menyadari kerusakan yang terjadi pada jiwa mereka. Namun Allah dengan sigap memberikan perlindungan agar mereka tidak mati pada hari itu dengan memberikan pakaian keselamatan, garment of salvation, dan itu adalah jubah kebenaran bagi mereka untuk dapat hidup. Betapa nyanyian pujian yang terdapat dalam Yesaya 61 ayat 10 ini memberikan leitmotif pada hubungan Allah dengan umatnya yang menerima keselamatan darinya sepanjang abad. Sekarang, mari kita merenungi mengapa hanya persembahan Habel yang diterima Allah, tapi bukan persembahan Kain. Telah kita ketahui bahwa Kain adalah petani, penggarap tanah, Kejadian 4 ayat 2, berbeda dengan Habel yang adalah gembala. Kain dan adiknya Habel membawa persembahan bagi Allah karena merasa perlu mendapat kemurahan hati Allah. Akan tetapi, persembahan Kain yang berupa hasil tanah tidak dipandang dengan perkenan oleh Allah. Kejadian 4 ayat 2-5. Ada yang menafsirkan bahwa persembahan Kain tidak dikatakan sebagai hasil tanah yang terbaik, sedangkan persembahan Habel secara jelas disebutkan terdiri atas beberapa ekor anak sulung kawanan domba yang digembalakannya, bahkan bagian-bagiannya yang berlemak yang terbaik. Akan tetapi masalahnya bukan pada mutu hasil tanah yang Kain persembahkan, sebagaimana ditunjukkan dalam Ibrani 11 ayat 4, persembahan Kain tidak dimotivasi oleh iman, suatu faktor yang membuat korban Habel lebih diterima. Sebagaimana Allah tidak berkenan dengan cawat daun made-in Adam, yaitu upaya manusia untuk menutupi dosanya, dan inilah persembahan Kain. Lalu Allah menggantikan dengan cawat kulit binatang, yaitu binatang yang berdarah, dan inilah jenis dari persembahan Habel yang mengandung darah. Maka demikianlah Allah tidak memandang persembahan Kain dengan berkenan karena persembahan Kain tidak mengandung darah. Sedangkan persembahan Habel adalah melambangkan darah yang dicurahkan, lambang kematian sebagai ganti dosa yang upahnya adalah mati. Alkitab mengajarkan bahwa korban darah adalah sesuatu yang sangat esensial dalam pandangan Allah, sekaligus memperingatkan kepada manusia bahwa dosa tidak dapat diampuni begitu saja, tanpa ada yang menanggungnya. Dan perlambangan-perlambangan korban darah yang diperlihatkan di sepanjang kitab-kitab Perjanjian Lama, sejak dari kitab Kejadian dalam Perjanjian Baru digenapi oleh kematian Sang Mesias sebagai korban. Sekarang kita mempelajari latar belakang gembala yang dimulai dari kehidupan Habel. Habel, putra Adam, dicatat di Alkitab sebagai orang yang pertama dikenan Tuhan. Sebuah hal yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus pun menyebut Habel adalah seorang yang benar, dikayos dalam Matius 23 ayat 35. Dan ketika Habel sebagai gembala, sebagaimana dicatat dalam Kejadian 4 ayat 2, ia mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kawanan kambing dombanya, dan Allah berkenan menerimanya. Kejadian 4 ayat 4 dan bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 4. Walau Habel hanya menjalani hidup yang singkat karena ia dibunuh oleh Kain, dan sepanjang pengetahuan kita, Habel tidak meninggalkan keturunan. Namun Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus melihat bahwa Habel orang yang benar-benar hidup. Matius 23 ayat 35 bandingkan dengan Lukas 11 ayat 51. Pekerjaan Habel sebagai seorang gembala kambing domba, Roeh Son, memberikan resonansi karakter kepada para bapak leluhur Israel selanjutnya. Bagaimanapun Habel memberikan paradigma karakter gembala yang pertama kali ditulis dalam Alkitab. Ini adalah penanda yang jelas bagi siapapun yang akrab dengan status penggembala. Dia masuk pada jajaran pahlawan besar di Alkitab. Abraham, Ishak, Rahel, dan Yakub, serta Musa dan Daud, semuanya adalah gembala.
Bahkan Tuhan Yesus mengalegorikan dirinya sebagai gembala domba. Yohanes 10 ayat 1 sampai 42. Gembala itu selalu bergerak dan kehadiran mereka dalam Alkitab melambangkan gagasan hidup sebagai sebuah perjalanan spiritual yang terus bergerak. Faktanya dalam kitab Kohelet misalnya dan juga di kitab-kitab lainnya, figur gembala diberikan kepada Tuhan. Anda bisa membacanya dalam Mazmur 23 ayat 1, Yesaya 40 ayat 11, dan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 42. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 11a, Akulah gembala yang baik. Ego emi hopoimen hokalos. Anohi hu haroe hatov. Dalam kitab Kidung Agung, sang gembala yang menjadi kekasih dari si gadis sulam menggambarkan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki bagi jemaatnya. Kohelet, yaitu Raja Salomo, dalam kitab yang ditulisnya. Dalam kitab Pengkhotbah, ia menempatkan dirinya pada peran gembala yang memberi wejangan pamungkas di akhir masa hidupnya. Gagasan tentang gembala yang selalu bergerak dalam perjalanan juga mewakili orang-orang Yahudi secara keseluruhan. Kelahiran bangsa Israel yang diturunkan dari segenap keturunan Yakub di Mesir. Mereka dengan bangga memberitahu kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini adalah gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Ro'eson afadeha gam anahnu gam afoteinu. Kejadian 47 ayat 3. Siapakah yang dimaksud dengan nenek moyang kami? Afotenu, bapak-bapak leluhur kami. Tentu mengarah kepada Habel yang dirujuk sebagai gembala yang pertama di Alkitab. Seperti Abraham yang hidup secara nomaden, ia meninggalkan semua yang ia punyai di Ur untuk mendirikan bangsa baru di tanah Kanaan. Dari sini identitas diri Israel sebagai bangsa gembala melambangkan misi sejarah bangsa Israel yang dinamis. Dengan demikian, Habel adalah pelopor dari garis keturunan spiritual ini. Dan kehidupannya yang singkat telah menjadi inspirasi bagi semua orang yang mencari kebenaran dan perkenan kepada Tuhan. Garis spiritual Habel kepada bangsa Israel mengalir melalui Kejadian 4 ayat 25 yang menulis pernyataan Adam pada kelahiran Set. Ia mengatakan, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai pengganti Habel, yaitu Set, sebab Kain telah membunuh Habel. Ayat ini secara implisit menyatakan Tuhan telah menetapkan benih yang lain untukku sebagai ganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Kejadian 4 ayat 26 selanjutnya menulis, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enosh. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan ayat ini paralel dengan Kejadian 13 ayat 4 menulis, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Vayikra Sham Avram Beshem Adonai. Kaitan ayat-ayat ini semakin memperkuat hubungan antara Habel dengan keluarga Abraham dan seluruh bapak-bapak leluhur Israel. Semuanya menjadi para gembala dan bahkan sampai Yesus Kristus. Sekarang mari kita pahami bersama domba sebagai binatang tahir yang berdarah menjadi lambang bagi pengampunan dosa. Ini pun bergerak sejak mulanya dari kitab Kejadian. Alegorinya diulang-ulang terus sampai kepada zaman Perjanjian Baru. Dari Matius hingga Wahyu, semuanya mengafirmasi alegori pengampunan dosa dengan kematian anak domba. Kitab Kejadian pasal 3 tidak menyebutkan jenis binatang apa yang dibunuh oleh Allah di Taman Eden, yang kulitnya dia ambil sebagai pakaian bagi Adam. Namun Kejadian pasal 4 memberikan jawabannya. Dari jenis binatang domba yang dipersembahkan oleh Habel, itulah yang dikenan Allah. Sehingga sistem pengampunan dosa
dengan mempersembahkan kematian binatang tahir berdarah yaitu domba menjadi hal yang paling mayoritas dipakai dalam ritual ibadah Israel. Di samping binatang-binatang tahir yang lainnya yang semisal kambing, sapi dalam ritual-ritual tertentu. Kata Ibrani son adalah kata yang paling umum untuk domba. Kata lainnya adalah seh, keves, dan istilah-istilah itu baik dalam artian harfiah maupun kiasan. Domba adalah harta yang paling penting dalam sejarah Israel. Sifat lemah lembut dan jinak dari binatang ini banyak kali dipakai dalam contoh di Alkitab. Pada umumnya, domba dipakai untuk makanan dan korban persembahan. Gembala kambing domba adalah profesi utama yang disebutkan di dalam Alkitab. Di sepanjang sejarah Israel, mengembalakan domba tetap menjadi pekerjaan yang sangat terhormat. Raja Daud yang dikasihi Tuhan dan segenap bangsa Israel, masa mudanya adalah seorang gembala. Dan kemudian di Perjanjian Baru, yang pertama-tama diberitahu tentang kedatangan Sang Mesias adalah kumpulan gembala-gembala yang sederhana. Lukas 2 ayat 8-20. Apa yang dituliskan di dalam kitab Lukas ini tidak akan terpisah dari garis liturgi ibadah Israel yang menggunakan domba-domba sebagai media pengampunan dosa sesuai tuntutan hukum Taurat. Ketaatan Israel kepada hukum-hukum Allah menentukan apakah kambing domba dan lembu sapi yang mereka persembahkan akan diberkati ataukah dikutuk. Ulangan 7 ayat 12-13, Ulangan 28 ayat 2, dan seterusnya. Maka Israel hanya boleh mempersembahkan binatang tahir, domba-domba yang tahir yang sempurna, yang tak bercacat. Demikianlah sejak awal domba telah dipersembahkan sebagai korban. Di bawah hukum Taurat, semua anak domba jantan yang sulung harus dipersembahkan sebagai korban, tetapi sekurang-kurangnya setelah berumur 8 hari. Domba jantan dipersembahkan sebagai persembahan kesalahan, Imamat 5 ayat 15, persembahan bakaran, Imamat 9 ayat 3, dan korban persekutuan, Imamat 9 ayat 4. Dan seekor domba jantan menjadi persembahan pelantikan untuk keimaman Harun. Keluaran 29 ayat 22. Setiap hari 2 ekor domba jantan berumur 1 tahun dikorbankan sebagai persembahan bakaran yang tetap. Keluaran 29 ayat 38-42. Domba juga dipersembahkan pada permulaan setiap bulan dan dalam rangka perayaan-perayaan tahunan selain persembahan bakaran yang tetap. Sekarang bayangkan berapa ribu domba jantan yang akan dipersembahkan untuk ritual ibadah orang Israel ini. Dalam peristiwa akedat Ishak, pengikatan Ishak, sesungguhnya Allah tidak berkenan kepada kematian Ishak. Untuk itu Allah mengirimkan anak domba yang darinya. Hal ini kita dapat melihatnya sebagai sisi tipologi bahwa anak domba yang dari Allah yang tanduknya tersangkut dalam belukar adalah gambaran tipologis Sang Mesias yang diikat tanduknya, yaitu kekuatannya, dan dia siap sebagai domba korban. Bahwa tersangkutnya tanduknya itu terhubung dengan Yesus Kristus yang diikat menjelang hukuman salib, bahwa dialah sang domba pengganti agar manusia yang dulu digambarkan sebagai Ishak tidak mati secara kekal. Kita baca Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai domba bakaran pengganti anaknya. Vayisha Abraham et Enav Vayar Vihneh Ayil Achar Neechas Basfak Bekarnaf Vayelek Abraham Vayikah et Ha'ayil Vaya Alehu
leolah tahat beno. Di sepanjang Perjanjian Lama, terdapat banyak alegori pengampunan dosa yang melibatkan pertumpahan darah anak domba. Dan itu ada di dalam liturgi ibadah orang-orang Israel. Urut secara lurus sejak kitab Kejadian diulang-ulang di sepanjang sejarah Perjanjian Lama. Sehingga kelahiran Sang Mesias yang berada di kawasan khusus, penggembalaan domba-domba di Bethlehem Efrata, sebagai tempat khusus pemasok domba-domba yang setiap hari mempersembahkan anak-anak domba untuk pengampunan dosa di Bait Allah di Yerusalem. Kitab-kitab tradisi Yahudi, Kiddushin 55a, Mishnah Shekalim 7 ayat 4, Targum Jonathan untuk Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1, memandang kawasan khusus di Bethlehem Efrata dan kaitannya dengan Migdal Eder, merujuk pada tempat penggembalaan khusus untuk domba-domba yang diperuntukkan dalam ritual ibadah di Bait Allah. Ini ada di dalam penelitiannya Alfred Edersheim dalam buku The Life and Times of Jesus the Messiah tahun 1883. Tempat kelahiran Sang Mesias harus ada di tempat ini. Inilah keterkaitan yang sambung menyambung, tak terputus antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab Tuhan Yesuslah yang menggenapi semua domba-domba yang menjadi tipologi pengampunan dosa. Antitype-nya adalah kematian Sang Mesias sendiri sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Figur anak domba Allah yang menghapus dosa dunia adalah pusat dari seluruh teologi Kristen yang merupakan leitmotifs kekristenan. Apa yang Yohanes Pembaptis maksud dengan kata-kata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab Yohanes tahu dari kedua orang tuanya, Imam Zakaria dan Elizabeth, kelahiran Yesus Kristus tidak berada di tempat biasa, tidak di hotel, tidak di penginapan, tidak di rumah saudara, tidak pula di kandang domba kepunyaan sanak saudaranya, tetapi di kawasan khusus di Bethlehem Efrata, di area Migdal Eder, yang artinya menara kawanan domba. Ini ada kaitannya dengan nubuat-nubuat yang dituliskan dalam Kejadian 35 ayat 21, Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1 di Bethlehem Efrata. Gelar anak domba Allah tidak bisa tidak dan jelas terkait dengan tempat kelahirannya di tempat khusus, kandang domba yang khusus untuk domba-domba pengampunan dosa, yang semuanya ini menjadi jelas sebagai petunjuk bahwa Tuhan Yesuslah yang menggenapi segala korban-korban yang setiap hari dipasok dari Bethlehem ke Bait Allah, sehingga setelah kematiannya di kayu salib tidak diperlukan lagi korban-korban penghapusan dosa. Secara historis 40 tahun setelah kematiannya, Bait Allah di Yerusalem runtuh. Pada tahun 70 Masehi, praktis setelah peristiwa itu tidak pernah ada lagi korban persembahan hingga hari ini. Tuhan Yesus adalah anak domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan sebagai pengganti orang berdosa. Melalui kematiannya, Tuhan Yesus memungkinkan penghapusan kesalahan dan kuasa dosa dan membuka jalan kepada Allah bagi seluruh manusia di dunia ini. Kita baca Yohanes 1 ayat 29 dan 36 yang dimana Yohanes Pembaptis memberikan gelar anak domba Allah lurus kepada Yesus Kristus. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Fayehi mimam khadat fayar Yohanan et Yeshua ba elaf fayomer hineh se ha Elohim hanose hataat haolam. Dan sekali lagi Yohanes Pembaptis mengulangi kesaksiannya dalam ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Fayabet el Yeshua fehu mithalek. Fayomer hineh
Seha Elohim. Gelar anak domba Allah adalah gelar Tuhan Yesus yang paling khas dan istimewa dalam kitab Wahyu yang muncul sebanyak 28 kali. Anak domba menggabungkan ciri-ciri paradoksal, yaitu yang sudah disembelih dan disalibkan. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian martir yang bermakna mati demi mempertahankan kebenaran dan bertahan terhadap pemaksaan dari musuh-musuh Tuhan hingga akhir hayatnya. Seseorang bisa saja menjadi martir sebagai tanda cintanya kepada Tuhan dan kebenarannya, sehingga ia mati terbunuh dalam kemartiran, di mana Tuhanlah yang menjadi pusat pembaktiannya. Namun kematian Tuhan Yesus adalah kematian korban, di mana ia merelakan jiwanya sendiri untuk dikorbankan, yang sebenarnya masih bisa dihindari. Tapi ia merelakan demi kasihnya yang begitu besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang dikasihinya. Inilah sebuah kematian tukar guling yang merupakan win-win solution, yang semua pihak diuntungkan demi menebus kematian para kekasihnya. Jenis kematian korban seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus total berdasarkan kasih yang tidak diselewengkan dengan dalil-dalil manusia yang melekatkan kebencian dan dendam atas nama Tuhan atau perjuangan. Sekarang mari kita belajar kata korban agar tidak salah paham. Kata korban atau kurban diserap dari bahasa Arab. Istilah itu berdasarkan kitab suci yang lebih tua dari kitab Torah yang berbahasa Ibrani dari nomina korban. Namun demikian, kata korban dalam bahasa Indonesia maknanya sekarang sudah bergeser. Sering korban itu diartikan dalam artian casualty atau victim. Kata Ibrani korban sejatinya dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekat kepada Allah. Kata korban ini berasal dari kata Ibrani garaf yang artinya mendekat. Sehingga kata Ibrani korban sejatinya dalam bahasa Ibrani adalah sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekat kepada Allah. Nah, korban itu sesuai dasarnya pada Kejadian 3 ayat 21, di mana sejak mulanya Allah membunuh binatang yang tidak berdosa, mengambil kulitnya bagi pakaian Adam. Dari dasar peristiwa ini, korban diberikan dari binatang yang berdarah. Darah adalah lambang bagi nyawa. Sebagai wujud pemenuhan hukum, upah dosa adalah mati. Kejadian 2 ayat 17, bandingkan dengan Roma 3 ayat 26. Upah mati itu dibayar dengan mati. Kematian binatang berdarah adalah lambang dari pemenuhan hukum. Upah dosa adalah mati, mati dibayar mati. Maka gelar anak domba Allah yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus merujuk kepada Yesaya pasal 40, yang dimana Yohanes Pembaptis telah merenungkan pasal-pasal itu. Fungsi menghukum dosa amat jelas dalam Yesaya 53. Maksud Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk memikirkan anak domba yang dikorbankan di bait Allah. Anak domba Paskah dan hamba Tuhan yang menderita itu. Anak domba Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa Allah menyediakan anak domba bagi Abraham sebagai ganti bagi kematian anaknya sendiri. Kejadian pasal 22 ayat 8, 13, dan 14. Lukas merupakan bagian integral sejarah penebusan. Tertulis dalam Lukas 22 ayat 7, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Fayavo yom hamatzot asher yitzbah bo habesah. Lukas secara jelas dapat melihat hubungan
Kristus dengan domba Paskah, sebab Kristuslah yang menjadi penggenap anak-anak domba sebagai korban penghapusan dosa. Hari-hari raya Yahudi memiliki arti penting dalam kitab-kitab Injil. Di bagian lain, ungkapan Yohanes 19 ayat 36 merujuk kepada jasad Yesus Kristus pada penyaliban. Yang menulis tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Secara langsung dapat dihubungkan dengan anak domba Paskah. Rasul Petrus juga bersaksi tentang Yesus adalah Sang Mesias yang dilambangkan sebagai anak domba yang tak bernoda yang menjadi korban pengampunan dosa. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengan demikian, kita dapat melihat dan memaknakan gelar anak domba Allah sebagai suatu gelar yang khas yang menggambarkan misi kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk mengorbankan dirinya sendiri, menderita dan darahnya tertumpah bagi pengampunan dosa umat manusia di dunia. Domba Paskah yang darahnya tercurah adalah kisah sentral dalam kitab Keluaran adalah peristiwa Paskah. Sehingga perayaan Paskah adalah peristiwa yang paling bersejarah, menyentuh dan heroik bagi setiap orang-orang Yahudi yang dijadikan cerita yang terus-menerus diceritakan kepada anak-anak cucu Yahudi secara turun-menurun. Demikian pula setiap kali orang-orang Kristen memperingati Natal, Natal adalah sekaligus memperingati Paskah. Sebab Yesus tidak lahir di sembarang tempat, Yesus lahir di kawasan khusus penggembalaan domba yang menjadi pemasok bagi korban-korban pengampunan dosa. Dan setiap kali kita memperingati 25 Desember, Anda runut 9 bulan ke belakang, itu akan merujuk kepada bulan-bulan di mana orang-orang Israel merayakan Paskah. Lebih dari itu, Paskah wajib dirayakan setiap tahunnya dengan segala tata cara perjamuan yang dibakukan. Seperti kita ketahui, kisah Paskah dimulai dengan adanya tulah yang ke-10, di mana Tuhan mendatangkan malapetaka terbesar dengan mengirimkan malaikat kematian untuk mencabut nyawa anak-anak sulung dari setiap keluarga yang pintu rumahnya tidak diperciki darah domba. Allah berkata, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat. Itu adalah vonis kematian yang dilewatkan Tuhan, yang diluputkan dari rumah-rumah orang Israel yang bertanda darah korban. Keluaran 12 ayat 13. Ini adalah tipologi yang nanti pengenapannya ada di Perjanjian Baru. Kisah lengkapnya silakan baca kitab Keluaran pasal 11 dan 12. Dan Alkitab menjelaskan kepada kita, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Kolose 2 ayat 17, yaitu janji penebusan melalui darah Yesus Kristus. Sekali lagi, seruan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 dan 36 oleh Yohanes Pembaptis saat menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Hal itu terkait dengan anak domba yang dikorbankan karena dosa. Dan ungkapan yang menghapus dosa dunia mendukung hal ini. Berbahagialah kita semua yang telah mempelajari ini dan mengimaninya. Dan runutan sejarah keselamatan sejak dari kitab Kejadian. Olehnya kita bersama-sama diberi kesempatan untuk masuk kepada kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Pengampunan dapat diterima oleh orang-orang yang menerima dan mengimani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus tanpa kecuali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ki ahavah rabba ahav ha Elohim et haolam. Ad asher natan et beno yahido. Lema'an asher lo yofat kol hama'emin bo. Ki im yihyeh. Chaye olam. Penebusan dari Tuhan Yesus Kristus berdampak pada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah anugerah yang paling mahal dan mulia sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Penebusan itu ditawarkan bagi semua orang. Penawaran ini memerlukan respon manusia. Adakah manusia yang meresponi penawaran ini? Jenis respon yang disyaratkan oleh Allah sederhana saja, yaitu percaya dan kemudian ikutilah teladan Kristus yang hidup tak bercela dengan kesetiaan penuh kepada Bapa di surga. Olehnya, kita telah dituntun sendiri oleh Tuhan Yesus, Sang Anak Domba, untuk bersama-sama masuk kepada kekekalan itu. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקרי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. כי במקרי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות. הצלילי נא, הצלילי נא, הצלילי נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. אני קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקרי עברתי את הירדן,